Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, masih bersama saya di materi kedua ini, melanjut daripada apa yang tadi saya sudah sampaikan di season pertama. Kalaulah tadi di season pertama saya menjelaskan dan memberikan materi tentang tata tertib Madrasah Tsanawiyah Ar-Rahmaniyah berikut pelanggaran dan sanksi-sanksinya, maka di season kedua ini ya, saya langsung saja menuju inti daripada materi, yaitu mengenai anti diskriminasi. Bahwasanya materi yang saya sampaikan ini saya ambil berdasarkan buku modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya di bidang pendidikan madrasah ya. Diterbitkan sebuah modul tentang membangun karakter moderasi ya. Membangun karakter moderasi ini intinya adalah memberi penguatan terhadap kita tentang nilai-nilai sebuah interaksi antar manusia. Kalaulah di sekolah kita, di madrasah kita, berarti antar teman-teman kita sendiri dan interaksi dengan guru kita, dengan lingkungan sekitar kita di sekolah. Maka di dalam materi ini tentunya perlu disimak dengan baik ya. Nanti juga ada tampilan PowerPoint bersama video ini, tolong dicatat kalaupun perlu dicatat. Kalaupun tidak ya silakan cukup dengan disimak saja. Baik, anak didik atau kelas 7 ya, kelas 7, siswa kelas 7 Madrasah Tsanawiyah. Mungkin hari ini materi terakhir ini akan saya sampaikan. Setelah ini mungkin nanti ada penutupan ya untuk acara bersama ini. Nanti penutupan itu akan secara resmi nanti tutup oleh Bapak Kiai ya sebagai pimpinan dan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmaniyah. Baik, diskriminasi ya. Diskriminasi itu diambil dari bahasa Inggris yang berarti discrimination. Nah, menurut bahasa di sini diartikan bahwa diskriminasi adalah pembedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan kedudukan sosial. Nah, itu namanya diskriminasi. Dalam undang-undang diskriminasi pun tercantum, yaitu di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang pengertian diskriminasi dalam ruang lingkup hukum hak asasi manusia Indonesia, atau dalam istilah Inggrisnya adalah Human Rights Law. Ya. Di situ diterangkan bahwa dalam pasal itu ya berbunyi, diskriminasi adalah setiap pembatasan ya, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, jenis kelamin, ya, status sosial, status ekonomi, bahasa mungkin, atau yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, dan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam segala bidang tentunya ya, terutama kalau berkenaan dengan kita adalah dengan bidang pendidikan. Nah,
kita sebagai peserta didik tentunya ya. Kemudian kalaulah Anda sekalian di sini, kalian semua adalah sebagai siswa-siswi madrasah Tsanawiyah Rahmaniyah, tentunya kalian harus punya sifat anti diskriminatif. Karena tadi ya, itu berkenaan dengan pembangunan karakter, yaitu karakter moderat, karakter moderasi ya. Karakter moderasi ini berarti penyeimbangan ya, penyeimbangan dalam segala hal, harus balance, ada keseimbangan di situ. Di dalam karakter moderasi ini kita tidak boleh paling tidak tidak boleh bersifat diskriminatif dan tidak boleh juga bersifat kurang adil atau berat sebelah. Nah itu, jadi harus sama rata dan seimbang buat semuanya. Itu namanya karakter anti diskriminatif. Nah, untuk masalah diskriminasi ini tentunya di sekolah kita ya, ataupun bahkan di sekolah-sekolah seluruh Indonesia itu kita mengenal istilah namanya pembulian. Nah, ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini mengenai tadi yang saya bilang ya, mengenai diskriminasi ini. Bahwasanya kalaulah kita belum paham mengenai pengertian daripada diskriminasi itu sendiri, maka tentunya ya dengan secara tidak langsung pembulian itu masih bisa kita dapatkan, masih bisa kita saksikan. Artinya ya masih terjadi di tengah-tengah kita, di sekolah kita ini. Maka supaya praktek bully itu bisa kita hindari ya, maka kita harus paham tentang arti dan pengertian makna daripada diskriminasi itu sendiri. Nah, sekedar landasan saja, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, di mata Allah Sang Khalik, manusia itu sama. Mau dia di atas, mau dia di bawah. Mau dia pejabat, mau dia presiden. Mau dia tukang sapu, mau dia jagoan, mau dia bawahan atau atasan, semua sama di mata Allah. Hanya satu hal yang membedakan, derajat, martabat manusia di mata Allah adalah tingkat ketakwaannya. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah tidak melihat baju kalian, Allah tidak melihat penampilan kalian, Allah tidak melihat kesaktian kalian kalau memang kalian sakti ya. Tapi Allah hanya melihat tingkat ketakwaan kalian, seberapa kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan kalian spesial di mata Allah dan di mata semua manusia. Maka dari ayat tersebut tentunya secara tidak langsung Allah melarang kita untuk tadi melakukan praktek diskriminasi atau diskriminasi ya, tidak boleh kita. Bahkan kita harus anti terhadap diskriminasi itu, sehingga semuanya bisa setara antara kita dengan teman-teman kita, setara, tidak ada pembedaan perlakuan ya. Maka itu penting buat kalian dalam praktek belajar mengajar di madrasah kita Tsanawiyah Ar-Rahmaniyah ini. Sangat penting sekali kita menerapkan tadi ya, sifat anti diskriminatif tadi, supaya belajar kita nyaman, kita juga mudah memahami apa yang telah disampaikan oleh guru, dan tentunya dengan tujuan akhir yaitu bisa menggapai apa yang kita cita-citakan kelak. Baik, siswa-siswi kelas 7 terutama ya, Madrasah Tsanawiyah Ar-Rahmaniyah yang hari ini masih setia ya mengikuti mat sama, walaupun melalui channel YouTube Madrasah Tsanawiyah Ar-Rahmaniyah. Kalau tadi sudah saya jelaskan tentang pengertian, kemudian landasan mengapa harus ada
anti diskriminasi tadi, tentunya dari undang-undang tadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya diskriminasi itu bisa dibagi dua. Ya, yang pertama langsung, kemudian yang kedua tidak langsung. Langsung itu kalau memang praktek diskriminasi itu tercantum dalam sebuah ketetapan atau dalam sebuah peraturan. Tapi kalau tidak langsung ya berarti tidak tercantum, tapi dipraktekkan dalam sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak ada kata-kata pemberlakuan diskriminasi, tetapi di dalam prakteknya malah ada. Nah, itu secara tidak langsung. Bagaimana sikap kita? Nah, bagaimana tindakan kita untuk mengantisipasi tadi praktek diskriminasi yang ya hampir sering terjadi di madrasah ataupun sekolah-sekolah yang lain, bahkan di sekolah kita sendiri. Maka di sini ada beberapa pencegahan ya, solusi-solusi permasalahan, tapi kita nggak bisa bahas semua. Kita hanya bahas tentang yang ada di lingkupan kita saja, yaitu bidang pendidikan ini, bahwa solusinya adalah di sini dijelaskan ada learn to know, kemudian ada learn to do, learn to live together, and learn to be. Nah, itu solusi permasalahan diskriminasi apabila kita sedang mengalaminya atau sedang terjadi di lingkungan kita di dunia pendidikan ini, khususnya di sekolah kita ini. Yaitu yang pertama tadi ada learn to do, ya. Artinya kita harus belajar bagaimana kita harus berbuat, bagaimana kita harus bertindak. Ya. Ingat, tata tertib, peraturan-peraturan tadi sudah saya bacakan, sudah saya sampaikan di sesi pertama. Tentunya itu menjadi pegangan dan pedoman buat kalian dalam bertindak. Bagaimana seharusnya, apa yang harus dikerjakan di sekolah, apa yang harus dijauhi, dan apa yang harus dicegah ketika kalian sedang bersekolah. Bahkan ketika kalian sedang di luar sekolah, ya. Itu namanya learn to do. Apa yang harus kalian kerjakan, bagaimana seharusnya kalian itu bertindak dan berbuat, ya. Kemudian learn to know. Learn to know itu berarti belajar untuk mengetahui. Artinya bagaimana kalian harus mengetahui sesuatu, ya. Memahami sesuatu supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Apa saja hal-hal yang harus kalian ketahui. Nah, itu yang penting untuk menjadikan sebuah solusi ketika terjadi praktek diskriminasi atau ya katakanlah itu pembulian. Contoh kecilnya, ya. Kemudian ada learn to live together. Belajar untuk hidup bersama. Manusia itu adalah makhluk sosial. Ya, tidak ada di dunia ini manusia manapun yang bisa hidup sendiri. Pasti dia membutuhkan lingkungan sekitarnya, pasti dia membutuhkan kerjasama, interaksi dengan sesamanya. Nah, itu adalah sifat mutlak manusia. Nah, karena itu kita harus tahu banget, kita harus tahu bagaimana kita bisa hidup bersama, berdampingan dengan nyaman dengan teman-teman kita di sekolah, dengan guru-guru kita, supaya tidak terjadi yang tadi yang saya bilang, praktek diskriminasi, dan supaya kita bisa anti diskriminatif terhadap teman-teman kita. Kemudian yang terakhir solusinya adalah selain learn to do, learn to know, learn to live together, dan yang terakhir learn to be. Belajar bagaimana kalian harus menjadi seseorang, ya. Jati diri kalian seperti apa, kepribadian karakter kalian seperti apa. Tentunya pendidikan karakter adalah hal yang sangat mutlak diperlukan oleh setiap siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Ar-Rahmaniyah. Bukan hanya di kelas 7 saja, juga mereka yang sedang duduk di kelas 8 atau yang di kelas akhir. Nah, itu. Maka perlu adanya pendidikan karakter, yang mana pendidikan karakter itu nanti akan terselipkan di setiap mata pelajaran yang akan diajarkan oleh guru-guru kalian di kelas nanti. Kemudian nanti akan disempurnakan, akan didukung oleh program dari bimbingan konseling maupun bimbingan penyuluhan dari kami dan tim-tim kami nantinya. Baik, itu saja solusi daripada
pencegahan atau permasalahan diskriminasi kalau memang itu terjadi di tengah-tengah kita. Terakhir akan saya sampaikan mengenai faktornya, kenapa sih diskriminasi itu harus ada. Paling tidak kenapa praktek pembulian di sekolah kita itu masih sering terjadi. Nah, faktor-faktornya mungkin ada beberapa faktor, kita simpulkan saja ya supaya mengkerucut. Yang pertama mungkin adalah perbedaan. Nah, perbedaan menjadi hal yang paling utama untuk melecut sebuah diskriminasi. Entah itu perbedaan karakter, perbedaan latar belakang keluarga, kamu ayahnya apa, kamu ayahnya sebagai apa, kamu ayahnya kerja di mana. Itu juga menjadi faktor terjadinya atau penyebab diskriminasi. Ada juga tentang faktor ya, kalau kita itu di dalam sekolah kita mungkin ya faktor kepribadian, karakter, perbedaan karakter antar sesama. Yang satu merasa lebih hebat, yang satu merasa jagoan ya, atau sok-sokan dengan yang lainnya. Nah, itu juga akan membuahkan dan menyebabkan sebuah praktek diskriminasi di dalam sekolah kita ini. Maka jangan heran kalau sering terjadi pembulian. Maka saya harap di dalam materi ini kalian bisa menyimpulkan dengan baik, kalian bisa memahami dengan baik. Intinya jauhi praktek diskriminasi, kemudian jangan sampai kalian terseret ke dalam pembulian, walaupun itu hanya ikut-ikutan saja. Kalian harus menjadi pribadi yang handal, pribadi yang mantap dan berkarakter. Saja. Sekian dari saya. Mungkin ini materi yang terakhir. Saya mohon maaf ya, kalaupun dari sesi pertama tadi atau sesi yang kedua ini dalam penyampaian kurang bisa diterima atau kurang memahamkan ya, saya mohon maaf. Kemudian harapan saya ke depan kalian bisa memiliki karakter yang bagus sesuai dengan madrasah sanawiyah kita ini. Tentunya intinya kami ingin kalian berakhlakul karimah. Hanya itu. Sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.